Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ainal Zakia, NIM 17060089, mahasiswa Ekonomi Transportasi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membacakan review jurnal analisis peran retribusi transportasi darat terhadap perekonomian di Kabupaten Poso. Baiklah, seperti yang kita ketahui, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah atau subway dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, serta memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah daripada transportasi darat dan air. Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap, perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan jasa angkutan. Jika penyedia jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, maka akan terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya, maka akan menimbulkan persaingan tidak sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan kegiatannya sehingga jasa angkutan berkurang. Selanjutnya, menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan keguncangan harga di pasar. Perkembangan ekonomi dan transportasi memiliki hubungan simbiosis. Sebuah sistem transportasi yang efisien memfasilitasi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat juga mampu memperluas batas-batas fisik mereka karena adanya perbaikan sistem transportasi atau infrastruktur. Transportasi di Kabupaten Poso juga mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan akses jalan yang mudah, mendorong masyarakat melakukan usaha-usaha ekonomi yang sudah tentu untuk peningkatan pendapatan keluarga. Berikut merupakan tabel realisasi dan target pajak kendaraan tahun 2010 sampai 2014 Kabupaten Poso. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa penerimaan pajak dari sektor kendaraan khususnya Kabupaten Poso terjadi peningkatan pada tahun 2010 sebesar 21,1 triliun dan tahun 2013 naik sebesar 26,6 triliun. Dan pada tahun 2014, kenaikan direalisasikan sebesar 42,7 triliun. Begitu pula bila transportasi berjalan lancar, maka akan dapat membuka peluang kesempatan kerja masyarakat secara luas. Masyarakat di Kabupaten Poso akan terdorong untuk mendapatkan lapangan kerja seiring dengan transformasi antar wilayah yang semakin berkembang dan meningkat. Baiklah, di sini kita akan mengangkat judul yaitu bagaimana peran retribusi sektor transportasi darat dalam perekonomian di Kabupaten Poso. Perhubungan. Yang pertama, panjang jalan. Perkembangan sektor perhubungan khususnya panjang jalan di Kabupaten Poso yang merupakan jalan kabupaten pada tahun 2014 sepanjang 1.140,15 km, jalan provinsi sepanjang 259,19 km, dan jalan nasional sepanjang 279,321 km, di mana kondisi jalan secara keseluruhan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, kualitas jalan yang dirinci menurut jenis permukaan, kondisi jalan dan kelas jalan masing-masing mengalami perubahan. Yang kedua, angkutan darat. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpergian ke wilayah lain, sehingga peran transportasi begitu berarti bagi masyarakat dalam usaha meningkatkan kegiatan ekonominya. Selanjutnya ada laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah dapat diketahui dengan membandingkan besarnya selisih produk domestik regional bruto atau juga disebut dengan PDRB tahun ini dengan tahun sebelumnya.
Selanjutnya ada perkembangan PDRB. Pengertian produk domestik bruto atau disebut juga dengan PDRB adalah seluruh nilai neto barang dan jasa yang diproduksi pada satu wilayah domestik tanpa memperhatikan faktor-faktor produksinya. Perkembangan produk domestik regional bruto ini di Kabupaten Poso antara tahun 2009 sampai 2014 terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Adapun, sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan ekonomi ialah: pertama, dapat meningkatkan pendapatan daerah. Realisasi dan target pajak kendaraan dapat dilihat di mana pada tahun 2014 target penerimaan sebesar 41,5 triliun direalisasikan menjadi sebesar 42,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sektor pajak kendaraan mengalami peningkatan. Yang kedua, meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian, di mana peran PDRB pada sektor angkutan dan komunikasi pada tahun 2012 sebesar 7,44% dan di tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar 7,55% dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 7,84%. Dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 10,17%, 2013 menjadi 11,39% dan 2014 menjadi 11,45%. PDRB Kabupaten Poso atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha dalam jutaan rupiah pada sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2009 sebesar 86.098, di tahun 2010 menjadi 86.706, 2011 menjadi 37.992, tahun 2012 meningkat sebesar 4.614 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 113.985 dan peningkatan ini terus terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 131.984. Peran lainnya transportasi yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Yang pertama, tersedianya barang. Bahwa dengan adanya transportasi yang murah, maka pada masyarakat yang tidak dapat menghasilkan barang tertentu atau ketersediaan dalam serba kekurangan akan dapat disuplai barang tersebut yang mengalir dari daerah atau tempat penghasilannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang bersangkutan. Yang kedua, stabilitas dan penyamaan harga. Dengan transportasi yang murah dan mudahnya pergerakan barang dan suatu lingkungan masyarakat ke yang lainnya, maka akan cenderung terjadi stabilitas dan penyamaan harga dalam hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Yang ketiga, penurunan harga. Transportasi tersedia dengan mudah dan murah akan menurunkan harga barang-barang oleh karena turunnya ongkos produksi atau biaya pengadaan barang-barang yang bersangkutan akibat penurunan ongkos transportasi tersebut, yang antara lain berhubungan dengan: yang pertama, penurunan ongkos pengangkutan dari produsen ke konsumen. Yang kedua, penurunan ongkos assembling dan ongkos processing daripada bahan-bahan mentah dan spare part yang diperlukan pada industri. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya pembagian kerja secara geografis antara daerah ataupun spesialisasi secara teritorial yang menghasilkan efisiensi. Yang keempat, meningkatnya nilai tanah. Dengan tersedianya transportasi yang mudah dan murah pada tanah atau wilayah yang potensial untuk mengembangkan pertanian tersebut, akan dapat dihasilkan produksi pertanian yang menguntungkan, sebab hasil produksinya akan dapat diangkut dan dilempar ke pasar dengan kalkulasi ongkos harga yang menguntungkan. Dengan demikian, maka tanah atau wilayah yang terpencil dan jauh tempatnya dari pasar tersebut akan naik nilainya atau rentnya dibanding dengan kondisi sebelumnya. Yang kelima, berkembangnya usaha skala kecil. Dengan kemajuan transportasi yang antara lain merupakan peningkatan kapasitas pelayanan jasa transport dengan kecepatan yang lebih baik dan ongkos transfer yang relatif lebih murah, akan memungkinkan terjadinya pasar yang lebih luas dan konsentrasi produksi yang lebih besar dalam kaitan dengan usaha ekonomi skala besar tersebut.
Yang keenam, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk. Dengan ditunjang dengan transportasi yang baik dan lancar, maka akan berkembanglah kota-kota satelit dan pemukiman pinggiran kota yang orientasi pekerjaan, usaha dan kegiatan lainnya kebanyakan yang berada di kota besar yang merupakan pusatnya. Yang ketujuh, mengurangi kemiskinan. Salah satu cara menurunkan tingkat kemiskinan adalah dengan memperbaiki konektivitas. Di negara kepulauan, upaya itu dapat dijabarkan dalam perbaikan transportasi dalam pulau, antar pulau, atau antar negara. Cara transportasi mengatasi kemiskinan antara lain, pertama, infrastruktur transportasi yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan menekan biaya transportasi. Yang kedua, transportasi yang baik membantu meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga masyarakat memiliki peluang yang lebih besar dalam usaha dan beraktivitas. Yang ketiga, transportasi secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat selama masa proyek pembangunan sarana atau prasarana transportasi. Kesimpulan, yang pertama, meningkatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tentu akan mendorong segala sektor untuk melakukan pembangunan. Demikian halnya transportasi, termasuk transportasi darat. Dengan terjadinya peningkatan pada retribusi sektor transportasi akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah. Retribusi sektor transportasi darat merupakan salah satu faktor kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilihat dari keuangan daerah itu sendiri. Yang kedua, peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penarikan tarif pajak dan biaya-biaya lainnya pada sektor 37 e-Jurnal Katalogis volume 3 nomor 8 Agustus tahun 2015 halaman 28-37 ISN 2302-2019. Transportasi darat dapat menyelaraskan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Poso. Retribusi uji kendaraan, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha pelabuhan, retribusi izin trayek, retribusi penutupan jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk ditingkatkan. Rekomendasi pertama, mengingat makin pentingnya peranan transportasi, semakin besar tantangan yang harus dihadapi, perlu diantisipasi dengan adanya kebijakan-kebijakan mendasar dalam bentuk pola jaringan transportasi dan pelayanan sarana dan prasarana, informasi, teknologi, serta sumber daya manusia baik pada transportasi darat. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Poso sangat dibutuhkan. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Poso hendaknya memberikan perhatian yang serius terhadap faktor-faktor strategis terutama kondisi jalan penghubung guna kelancaran transportasi hasil-hasil produksi dari dan ke daerah kantong-kantong produksi dan daerah terpencil. Sekian review jurnal dari Ainal Zakia. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.